Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suryani. Saya salah satu dosen untuk mata kuliah Kalkulus 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai persamaan diferensial homogen dan homogen. Jadi ini lanjutan dari persamaan diferensial yang sudah saya jelaskan di perkuliahan sesi 9 ya. Oke. Jadi, dengan kita mempelajari persamaan diferensial ini, harapannya adalah kalian akan mampu memahami dan menyelesaikan soal-soal tentang PD homogen. Kemudian, kalian juga mampu memahami dan menyelesaikan soal-soal, dengan bentuk yang seperti ini, gitu ya. Persamaan diferensial homogen. Nah, suatu persamaan diferensial itu kita sebut dengan homogen apabila kalian bisa menuliskan bentuk persamaan diferensial tersebut dalam bentuk yang seperti ini. Jadi, turunan pertamanya itu adalah suatu fungsi dalam bentuk y per x. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini, semua fungsi dalam bentuk y per x, maka kalian bisa menyebut bahwa PD tersebut adalah PD homogen. Ya. Kemudian PUPD-nya atau penyelesaian umum persamaan diferensialnya, kalian misalkan y per x-nya itu adalah V. Sehingga nanti kita akan punya y-nya adalah Vx. Setelah itu kamu turunkan kanan kiri terhadap variabel x. Yang ini turunannya jadinya y aksen atau dy per dx. Nah, bagian yang sebelah kanan ini berarti kita pakai aturan hasil kali ya. U aksen V plus UV aksen. U aksennya itu adalah 1, kemudian V plus U-nya adalah X, V aksennya itu adalah dV per dx. Nah, kemudian kalau semuanya saya kali dengan dx, kita peroleh dy sama dengan V dx plus X dv. Jadi nanti semua y per x kalian misalkan v, kemudian semua y kalian ganti dengan x per v, x kali v, kemudian semua dy kalian ganti dengan v dx plus x dv. Nah, seperti itu. Jadi nanti PD-nya merupakan PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Nah, variabelnya itu variabel bebasnya adalah variabel x, variabel tak bebasnya adalah variabel v. Bukan Y lagi ya. Nah, contohnya kalian diminta untuk menyelesaikan PD berikut. Ya. Kemudian pertama-tama saya bagi semua dengan X kuadrat. Sehingga kita peroleh ini 1, ini Y kuadrat per X kuadrat. Ini jadinya 2Y per X ya. Nah, ternyata fungsinya itu bentuknya adalah Y per X. Karena dia bentuknya Y per X, maka kalian bisa mengerjakan PD ini dengan menggunakan PD homogen. Ya, kita misalkan nih, V-nya adalah Y per X. Sehingga nanti ini adalah V kuadrat gitu ya. Kemudian bagian yang ada di sini itu adalah jadi 2V. Kemudian juga kalian harus mengganti dy-nya dengan yang tadi. V plus X dV. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi ini jadi 1 plus V kuadrat dx, kemudian ini jadi 2V, yang ini tadi kita ganti. V dx plus X dV. Nah, baru gimana caranya supaya dia menjadi PD dengan variabel yang terpisah. Jadi kita harus pisahkan nih. Yang dx saya kelompokkan di kiri, kemudian yang dv saya kelompokkan di kanan gitu ya. Nah, kemudian ini masih campur nih. Ini V-nya di kiri ada X juga, ada X ada V. Nah, jadi yang variabel X saya taruh kiri, kemudian yang variabel V-nya saya taruh di kanan. Kemudian tinggal diintegralkan kanan kiri. Nah, integral dari 1 per X ini adalah ln dari mutlak X. Nah, integral dari 2V per 1 min V kuadrat ini, kalian bisa menggunakan integral substitusi. Dengan cara memisalkan U-nya itu adalah 1 min V kuadrat. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau U-nya 1 min V kuadrat, kita punya DU per DV-nya min 2V, gitu ya. Kemudian DV-nya sama dengan DU per min 2V. Sehingga integral dari ini itu adalah 2V per, ini tadi kita misalkan U, kemudian DV-nya kita ganti dengan DU per min 2V. Nah, baru kalian sederhanakan. Nah, integral dari min 1 per U itu adalah minus ln U plus C2 misalkan. Nah, kemudian baru kita kembalikan lagi ke penyelesaian PD kita ya.
Nah, tadi saya udah kasih tahu kalian bahwa integral 1 per X dx itu adalah ln X. Kemudian ini adalah min ln 1 min V kuadrat. C2 min C1 itu saya misalkan ln C gitu ya. Kemudian pakai sifat logaritma. Ln itu adalah logaritma natural ya. Jadi ini kalau tambah numerusnya kalian kali. Ini dikali dengan ini gitu. Nah, seperti itu. Karena sama-sama ada ln kanan kiri, maka boleh langsung dihilangkan. Mutlaknya juga boleh langsung kalian hilangkan. Nah, kemudian karena V itu adalah pemisalan di awal kita adalah Y per X, makanya V-nya kita ganti lagi menjadi bentuk Y per X. Kemudian ini disamakan penyebutnya. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nah, ini adalah PUPD dari PD homogen kasus yang tadi. Bisa dipahamin sampai di sini? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian bagaimana untuk PD yang berbentuk seperti ini? Nah, PD yang bentuknya seperti ini itu kita pecah menjadi dua kasus. Kasus yang pertama ketika kita cek AQ min BP-nya sama dengan 0, maka PUPD-nya itu kalian substitusikan U-nya adalah AX plus BY. Jadi U-nya ada yang ada di sini. Gitu. Kemudian cari DU per DX-nya, kemudian nanti kalian akan punya DU-nya seperti ini. Jadi kita peroleh DY-nya. Jadi lagi-lagi yang akan kita misalkan itu adalah si Y-nya. Ya, si Y-nya. Nah, dia nanti akan menjadi PD dengan variabel terpisah ya. Kemudian ini saya punya contoh yang pertama. Selesaikan PD berikut ya. Jadi kalian harus ngecek terlebih dahulu nih. Harus dicek nilai AQ min BP-nya. Nah, ternyata AQ min BP-nya sama dengan 0. Ini adalah A, B, P, Q gitu. Ya, jadi tinggal disubstitusikan aja. Karena nilai AQ min BP-nya sama dengan 0, maka kita misalkan U-nya itu adalah yang ini. X plus Y-nya. Nah, kemudian kalian turunkan terhadap variabel X. Ini nggak usah pakai UV ya, karena ini penjumlahan. Jadi DU per DX-nya sama dengan turunan dari X1, turunan dari Y terhadap variabel X itu adalah DY per DX. Jadi nanti kita akan punya DU-nya seperti ini, kalau semuanya saya kali dengan DX, sehingga DY-nya adalah DU min DX. Nah, kemudian bentuk PD yang ini itu akan berubah menjadi, ini tadi adalah U, yang ini berarti 2U ya. Berarti U plus 1 DX, 2U plus 3, DY-nya diganti ini. Gitu. Nah, kemudian ini biarkan yang ini dikali DU, dikurangin ini semua dikali DX. Saya kelompokkan tuh sesama DX dan sesama DU. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ternyata ini kan U min 2U jadi min U, 1 dikurangin 3 jadi min 2. Nah, seperti itu. Baru dipisah. Nah, ini adalah PD dengan variabel terpisah. Ya. Nah, kemudian tinggal dikasih integral kanan kiri. Ini bentuknya saya ubah terlebih dahulu ya. Nah, setelah diubah, baru kita integralkan. Gimana sih Bu cara mengubahnya? Jadi sebenarnya cara mengubah bentuk 2U plus 3 per U plus 2 itu kalian masih tahu pembagian bersusun nggak? Nah, seperti itu cara mengubahnya. 2U dibagi U, 2. 2 dikali U itu 2U. Nah, kalian kurangin. Nah, kemudian ini karena 0, 3-nya saya turunkan ya. Nah, di sini karena 3 itu sudah tidak bisa dibagi dengan U, maka ini udah selesai penyelesaiannya. Ini namanya sisa, yang di atas ini namanya hasil bagi. Nah, cara penulisannya itu adalah hasil bagi, ya, ditambah sisa, gitu ya. 2U, ya maaf ya, ini bukan kurang ya. Tapi ini harusnya plus ya. Ya, seperti itu. Jadi, sorry, ini ada 4-nya ya. Ini min 1. Oke, ini udah betul ya, ini minus. Jadi, sisanya itu adalah min 1. Jadi, tadi saya ulangin ya. Jadi, 2U plus 3, kalau dibagi dengan U plus 2, 2U dibagi U itu adalah 2. 2-nya dikalikan. 2 dikali U adalah 2U. 2 dikali 2 hasilnya 4, baru kalian kurangin. 2U dikurangin 2U kan habis ya. 3 dikurangin 4 itu min 1. Nah, ini sudah tidak bisa lagi kalian bagi sama U plus 2.
Sehingga min 1 ini namanya sisa, 2 ini namanya hasil bagi. Jadi bentuknya hasil bagi ditambah sisa dibagi sama pembaginya tadi. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini adalah bentuk lain dari dia. Kenapa harus diubah, Bu? Karena kalau nggak diubah, kita nggak bisa mengintegralkan bentuk yang ini. Nah, kalau sudah kita ubah, maka kita bisa memperoleh integralnya. Integral dari 2 itu adalah 2U ya, karena ini diintegralkan terhadap variabel U. Kemudian integral dari ini itu adalah ln U plus 2 plus C1. Nah, integral dari dx itu adalah X plus C2. Gitu. Nah, kemudian U-nya saya kembalikan lagi ke pemisalan. Tadi kan U-nya adalah X plus Y ya. Nah, seperti itu. Nah, menggunakan sifat-sifat dari... Oh, sorry, ini nggak ada ln-nya ya. Oke, berarti ini saya sederhanakan ya. X-nya saya pindah ke kiri. Jadi ini saya punya X plus 2Y. Ini ditulis ulang. C2 dikurangin C1 itu adalah C. Nah, ini adalah PUPD dari PD yang berbentuk AX plus BY plus C gitu ya, dan seterusnya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, jadi seperti ini pun ini sudah benar ya. Nah, kasus yang kedua, ketika kondisi A min BP-nya tidak sama dengan 0. Nah, PUPD-nya itu berbeda dengan yang barusan ya. Jadi kalian harus substitusikan dulu X-nya menjadi X1 plus H, Y-nya sama dengan Y1 plus K, di mana H sama K itu adalah X dan Y yang diperoleh dari hasil penyelesaian SPL yang ada di PD-nya. Jadi, misalkan PD-nya AX plus BY plus C DX ditambah PX plus QY plus R DY sama dengan 0. Nah, kalau A min BP-nya tidak sama dengan 0, maka kalian harus eliminasi dulu. Eliminasi atau substitusi ya. Nah, penyelesaian dari ini. Nanti diperoleh nilai X dan Y-nya, kalian substitusikan ke sini. Jadi, pemisalan X dan Y-nya itu ada di sini. Bisa dipahamin sampai di sini? Oke. Nah, dia jadinya PD homogen. Dari PD homogen, nanti kita ubah lagi menjadi PD dengan variabel terpisah. Nah, jadi dia ada 2 step di sini ya. Nah, ini contohnya ya. Kemudian kalau kita cek A min BP-nya, ternyata dia nilainya tidak sama dengan 0. Nah, karena tidak sama dengan 0, maka kalian harus eliminasi atau substitusi ini sama dengan 0 dan ini sama dengan 0. Nah, nanti kita peroleh nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 ya. Oke. Kemudian nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 ini, kalian substitusikan ke yang tadi. X sama dengan X1 plus 1, ini nilai dari X-nya. Y sama dengan Y1 plus 1, ini nilai dari Y-nya. Nah, setelah kalian substitusikan X-nya seperti ini, Y-nya seperti ini, kalian harus mencari DX sama DY-nya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti kan DX1-nya itu adalah 1 gitu ya. DY1-nya itu adalah 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian berarti bentuk PD ini akan berubah menjadi X-nya diganti. X1 plus 1, kemudian Y-nya juga diganti, Y1 plus 1, begitu seterusnya. Nah, ketika disederhanakan bentuknya seperti ini. Nah, bentuk ini adalah PD homogen gitu ya. Ya. Nah, karena dia PD homogen, maka kita bagi semua dengan Y1 ya. Kita kali semua dengan 1/X1. Kita kali dengan 1/X1 sehingga ini dapatnya 1, ini 2Y1 per X1, yang ini juga sama. Nah, dimisalin V-nya Y1 per X1. Penyelesaiannya sama persis dengan PD homogen yang sebelumnya ya. Jadi cari dulu DY1 gitu kan. Kemudian tinggal dimasukkan lagi ke sini. 1 min 2V, 2 min V, DY1-nya ganti. Nah, kalian tinggal kali-kalikan saja ya. Ini kali V dx1 hasilnya dia. Kemudian ini dikali X1 dV hasilnya ini. Kemudian karena ini ada dx1 ini juga ada dx1, maka yang di dalam kurung ini saya sederhanakan jadinya min V kuadrat plus 1. Kemudian yang ini tetap. Baru saya pisah variabelnya antara dx1 dan dv gitu ya. Kemudian setelah disederhanakan bentuknya seperti ini. Ini integralnya, yang ini integralnya langsung diperoleh ln x1 ya. Sedangkan yang ini integralnya menggunakan integral
diubah dulu bentuknya. Ini kalau kalian belajar di kalkulus 1 itu integral bentuk pecahan ya bahasanya. Jadi min V kuadrat plus satunya itu harus kalian faktorkan terlebih dahulu gitu kan. Kemudian kita misalin. Kita misal bentuk lain dari ini itu bisa dibentuk menjadi A per 1 min V plus B per 1 plus V. Ya. Nah, kemudian tugas kalian cari A, cari B-nya. Dengan cara, ini samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian karena ini penyebutnya udah sama, otomatis pembilangnya pasti sama. Berarti V-2 sama dengan ini plus ini. Nah, kemudian kalau ini saya buka kurungnya, ini kan jadi A plus AV gitu ya. Plus B min BV gitu kan. Kemudian kelompokkan yang ada variabel V-nya sama yang konstantanya. Nah, karena variabel V yang di kiri 1, yang di kanan adalah A min B, ya berarti A min B-nya sama dengan 1. Kemudian yang konstanta yang sebelah kanan adalah A plus B, yang sebelah kiri adalah min 2. Berarti A plus B sama dengan min 2. Nah, eliminasi. Dalam hal ini saya jumlahkan. Berarti 2A sama dengan min 1. Dapat A-nya min setengah. Kalau A-nya min setengah, kita dapat B-nya min 3 per 2. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita substitusikan lagi ke sini. Jadi nanti bentuk integral yang ini nih akan berubah menjadi, nah tinggal yang ini nih. Jadi A-nya diganti setengah, yang B-nya diganti min 3 per 2. Jadi bentuk ini semua saya ubah menjadi bentuk ini. Kenapa sih Bu harus diganti? Supaya bisa diintegralkan gitu. Karena kita nggak punya integral yang bentuknya seperti ini. Mau pakai integral substitusi juga nggak bisa ya, karena turunannya tidak terbentuk. Paham sampai di sini ya, alasan kenapa diubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian langsung kita integralkan, ini adalah ln X1. Nah, integral ini, ingat ini koefisien V-nya negatif, jadi kalau diintegralkan ada min satunya, kebetulan di soal juga ada minus, berarti jadi plus, gitu ya. Oh, oke, ini masih saya ubah bentuknya. Nah, ini jadi plus, yang ini jadi minus tetap. Karena ini koefisien V-nya positif ya. Nah, kemudian yang ada lemnya semua saya pindahkan ke ruas kiri. Kemudian C2 min C1-nya itu saya misalkan len C ya. Kalau minus dia dikurang, kalau tambah dia dikali. Nah, sehingga bentuknya seperti ini ya. Kalau maksud saya gini, kalau minus dia dibagi, kalau ditambah dia dikali. Makanya ini X1 per 1 min V pangkat setengah dikali 1 plus V pangkat 3 per 2. Nah, karena ada ln kanan kiri, ya berarti otomatis numerus sama dengan C. Ya. Nah, kalian harus mengingat kembali bahwa soal kita itu dalam variabel X dan Y. Maka V-nya itu dikembalikan lagi ke pemisalan Y1 per X1. Nah, gitu. Ya, sederhanakan. Nah, setelah dikembalikan dalam X1 dan Y1, ini hanya disederhanakan saja ya. Ingat, variabel kita itu dalam X dan Y, bukan dalam X1 dan Y1. Nah, kalian kan tadi mengubah dalam bentuk ini ya. Ya sudah, berarti X1-nya itu X-1, Y1-nya itu adalah Y-1. Nah, gitu. Jadi diubah lagi bentuknya. Nah, ini adalah bentuk PUPD dari kasus yang kedua. Paham ya stepnya ya. Jadi dicek dulu AQ min BP-nya. Kalau sama dengan 0 pakai kasus yang pertama. Kalau tidak sama dengan 0 berarti kalian harus pemisalannya itu harus eliminasi dulu ya. AX plus BY plus C sama dengan 0 dan PX plus QY plus R sama dengan 0. Nah, ikuti step-step yang ada di sini. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika masih ada hal-hal yang belum kalian pahamin, silakan diskusikan dengan dosen masing-masing ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.